Selamat pagi. Berikut ini adalah sebuah trik sederhana, yaitu bagaimana caranya membersihkan lantai keramik yang terkena percikan dari cat seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya lagi membersihkannya menggunakan scrub atau pahat ya. Kalau untuk ceceran cat yang agak tebal, kemungkinan kita bisa menggunakan pahat ataupun scrub seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang agak tebal, dia punya ceceran catnya, ini kemungkinan bisa. Tapi kalau yang agak halus, yang agak tipis di lantai ini agak sulit, apalagi yang berada di sambungan antara keramik ini, teman-teman. Ini tidak mungkin kita bersihkan menggunakan scrub ataupun menggunakan sikat, karena dia melengket ya, teman-teman, melengket erat pada permukaan sambungan keramik atau nut keramik ini, teman-teman. Nah, kalau dia punya cat ini masih basah ataupun belum terlalu kering, kemungkinan kita bisa menggunakan thinner, dan itu pasti bisa teratasi, teman-teman, karena ini sudah terlanjur kering dan ini sangat sulit dilakukan. Ini saya coba menggunakan sikat kawat ya. Ini sikat kawat pun tidak banyak membantu karena tidak bisa mengatasi permasalahan cat yang kering di permukaan keramik ini, teman-teman. Oke, kita coba bersihkan. Yang tebal-tebalnya sudah memang terbuka ya, terkelupas, tapi yang masih halus, yang masih tipis-tipis, itu masih banyak sekali bercaknya terdapat di permukaan keramik ini, teman-teman. Nah, jadi cara mengatasi permasalahan ini adalah kita terbantu dengan sebuah cairan. Ini saya tidak sebutkan ya namanya. Ini kalengnya bentuknya seperti ini, dan ini sangat keras, teman-teman. Jangan sampai ini terkena kulit ya, karena kalau terkena kulit ini rasanya seperti terbakar, karena dia punya senyawa kimia di dalamnya ini sangat keras. Oke, teman-teman, bagaimana cara memanfaatkan menggunakan cairan ini? Silahkan simak di video berikut ini. Oke, kita coba oleskan ya. Ini sudah saya bersihkan tadi. Sekarang tinggal yang tipis-tipisnya nempel di keramik ini. Sekarang kita coba teteskan cairan ini ke permukaan keramik ini, teman-teman. Kemudian lalu kita sapukan dengan menggunakan kuas. Sebaiknya kita gunakan kuas yang agak kecil ya, karena saya tidak punya kuas kecil, makanya saya gunakan kuas yang besar ini. Nah, ini kita lihat, teman-teman ya, dia punya cat yang mengering di permukaan keramik ini. Dengan mudahnya dia terkelupas, dia langsung terkelupas atau langsung melebur terkena cairan yang saya oleskan di permukaan keramik ini tadi. Ini bisa kita aplikasikan sampai ke dia punya nut ini, teman-teman. Nah, di dalam nut ini kan sangat dalam ya, di celah-celah keramik ini dia bisa menjangkaunya, dan kita bantu dengan sapu dengan kuas. Oke, kita coba yang lain lagi. Ini banyak sekali bercak bekas cat ini, teman-temannya, di permukaan keramik ini. Sekarang kita coba akan sapukan lagi ke permukaan keramik yang masih banyak cat ini. Oke, teman-teman, caranya seperti ini. Kita tuang langsung ke kuas, lalu kita sapukan ke cat yang ada di permukaan keramik ini, teman-teman. Ingat ya, ini untuk cat yang sudah mengering. Jika catnya masih basah yang berhamburan di permukaan keramik ini, kita tidak perlu menggunakan ini, teman-teman ya. Kita tidak perlu menggunakan pelebur cat ini, karena pelebur cat ini harganya cukup mahal ya, dan ini kita cukup menggunakan thinner ataupun bensin ataupun minyak tanah ya, teman-teman, jika dia punya cat ini belum mengering mengeras seperti ini. Jika catnya baru-baru menetes berhamburan di lantai, kita bisa langsung menggunakan ketiga bahan yang saya sebutkan tadi, yaitu bensin, minyak tanah ataupun thinner. Nah, kalau dia sudah mengeras, terlanjur mengeras seperti ini, otomatis ketiga bahan yang saya sebutkan tadi itu tidak berlaku, tidak akan bisa mampu mengatasi cat yang balipotan di permukaan keramik ini, dan kita harus menggunakan pelebur cat ini, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya cukup baik ya, teman-teman. Ini kita lihat permukaan keramik ini sudah mengkilat, dan untuk yang tebal ini bisa kita oleskan agak banyak ya.
di permukaan yang agak tebal seperti ini. Kita oleskan di kuas, lalu kita sapukan ke cat yang agak tebal di permukaan keramik ini, ataupun di antara keramik ini, atau di dalam nut keramik ini. Kita sapukan perlahan-lahan seperti ini teman-teman. Oke, ini kita lihat hasilnya sudah bersih ya teman-teman, sudah mulus keramik ini. Tinggal kita bersihkan lagi menggunakan pengepel lantai. Mantap. Nah, selain di permukaan keramik, kita juga bisa mengaplikasikan cairan ini ke permukaan kaca seperti ini teman-teman. Nah, ini ketika mengecat dia punya kusen kaca ini atau ram kaca ini, catnya ini sangat belepotan ya, ini sangat berhamburan sampai ke permukaan dia punya kaca jendela ini. Nah, caranya kita lakukan seperti saat kita melakukannya pada permukaan keramik tadi. Nah, di sini saya menggunakan kuasnya agak kecil karena dia punya permukaannya agak sempit. Nah, karena ada bersentuhan dengan kayu ya teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakan kuas yang agak besar. Kita gunakan kuas kecil seperti ini. Kita celupkan ke pelebur cat ini, kemudian kita sapukan ke permukaan kaca yang banyak catnya belepotan seperti ini. Kita lihat dia punya cat sudah pada rontok ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang tidak rontok itu kemungkinan catnya itu berada di posisi sebelah luar. Nanti juga kita akan sapukan dari sebelah luar, dari posisi luar teman-teman, dari posisi luar jendela ini. Ini kita lihat dia punya cat ini begitu mudahnya dia rontok, terkena daripada kita punya cairan pelebur cat ini. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa pelebur cat ini sangat berbahaya ya jika terkena kulit. Nah, saya sudah terkena satu kali ketika saya berpindah posisi. Waktu itu ketika saya berpindah posisi pada saat membersihkan keramik, tanpa sengaja dia punya kaleng ini saya tutup, kemudian saya bergeser ke tempat lain, dan rupanya ketika saya bergeser dia punya cairan yang ada di dalam kaleng itu rupanya bergerak-gerak, bergoyang-goyang, dan sehingga membentuk semacam tekanan di dalam kaleng itu. Kemudian ketika saya membuka tutup kalengnya, dia langsung meledak dan cairan pelebur cat ini berhamburan mengenai kulit saya, dan itu rasanya sangat sakit dan seperti terkena bara api ya teman-teman. Walaupun dia tidak melepuh, tapi itu rasanya sangat mengagetkan, itu sangat sakit, sangat perih. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya sudah sangat baik, ini sudah bersih, dan titik-titik yang ada ini adalah posisi yang di sebelah luar. Nanti juga kita akan oleskan dari sebelah luar. Oke teman-teman, beginilah hasil akhirnya. Kita lihat di permukaan kaca jendela ini sudah mulus, bersih, tidak ada lagi cat-cat yang belepotan di sekitar kaca ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nantikan video saya berikutnya di channel ini. Terima kasih, mantap.